Kasus Subang masih menjadi misteri. Fakta baru, Yosef mengaku pergi, ada sosok lain sebelum tragedi berdarah. Namun sebelum lanjut, kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga pelaku cepat ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Jika sudah, mohon untuk menyimak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna sebuah berita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus Subang ini. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasan videonya. Sementara sudah berjalan 66 hari kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini masih belum terungkap juga. Namun pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mengungkap siapa yang menjadi. Sementara sudah berjalan 66 hari kasus perampasan nyawa ibu dan anak tersebut, pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mengungkap kasus yang sudah menjadi bahan perbincangan di masyarakat luas. Sejauh ini sudah 54 saksi dalam pengungkapan kasus sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Bagai misteri, kasus tewasnya ibu dan anak di Subang hingga kini masih belum terungkap. Terakhir, Yosef diperiksa dan mengaku ada sosok lain di rumahnya. Yosef yang merupakan ayah korban dan suami dari korban telah belasan kali dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Terakhir kali Yosef kembali diperiksa lanjutan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini. Diperiksa sore hingga tengah malam. Diketahui Yosef sendiri merupakan suami dari Tuti serta ayah dari Amelia Mustika Ratu. Dalam pemeriksaan tambahan yang tercatat sudah 14 kali untuk Yosef tersebut, pihak kepolisian menanyakan secara detail aktivitas dari Yosef. Salah satunya yakni di saat malam hari pada tanggal 17 Agustus 2021. Rahman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef pun menjelaskan terkait pertanyaan yang mendetail diajukan oleh pihak kepolisian. Jadi mendetailnya begini, bahwa sebelum Pak Yosef keluar dari rumah kurang lebih pada jam 8 malam itu, almarhum Amelia dan Bu Tuti sedang berada di luar rumah. Kalau tidak salah melihat bulan purnama. Pada saat itu Pak Yosef sedang ada di dalam rumah dan ada saksi lain yang berada. Deden masuk ke dalam rumah, sementara Amelia dan Bu Tuti masih di luar rumah, ungkap Rohman di Subang. Setelah itu, Rohman melanjutkan bahwa kliennya mendapat telepon dari istri mudanya Mimin Mitarsi. Yosef pun langsung pamit kepada kedua almarhumah. Dalam keterangannya juga, Tuti serta Amelia meminta kepada Yosef untuk kembali mengunci pintu serta menutup portal dari rumahnya. Nah, ketika Pak Yosef mendapat telepon dari Bu Mimin, Pak Deden pulang dan Ibu Tuti bersama Amelia masuk ke rumah. Pak Yosef pamit untuk pergi ke rumah Bu Mimin. Nah, disitulah Bu Tuti menyampaikan bahwa untuk portal yang ada di depan untuk ditutup kembali. Jelas Pak Yosef menutup portal bagian depan, katanya. Sehingga menurut Pak Rohman dengan alibi yang disampaikan kliennya kepada pihak kepolisian menyatakan bahwa Yosef sama sekali tidak terlibat dalam kasus perampasan nyawa Tuti dan Amelia tersebut. Dapat diketahui sebelumnya pada 18 Agustus 2021, warga dari kampung Ciseteu, Jalan Cagak, Kabupaten Subang dihebohkan dengan penemuan mayat dua perempuan yang ditumpuk di dalam bagasi mobil mewah jenis Alphard. Dan informasi ini dikutip dari Tribun News. Bagaimana pendapat kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa di video pembahasan kasus Subang selanjutnya.